pencobaan. Sebab kamu tahu bahwa ujian terhadap imanmu itu menghasilkan ketekunan. Dan biarlah ketekunan itu memperoleh buah yang matang, supaya kamu menjadi sempurna dan utuh dan tak kekurangan suatu apapun. Tetapi apabila di antara kamu ada yang kekurangan hikmat, hendaklah ia memintanya kepada Allah, yang memberikan kepada semua orang dengan murah hati dan dengan tidak membangkit-bangkit, maka hal itu akan diberikannya kepadamu. Hendaklah ia memintanya dalam iman dan sama sekali jangan bimbang, sebab orang yang bimbang sama dengan gelombang laut yang diombang-ambingkan kian kemari oleh angin. Orang yang demikian janganlah mengira ia akan menerima sesuatu dari Tuhan. Amin. Ya. Kitab Yakobus ditulis oleh Yakobus sendiri ya. Ditulis sekitar tahun 45 sampai 49 Masehi. Tujuan dari Yakobus menulis surat ini ialah yang pertama, untuk membangkitkan semangat orang-orang Yahudi, orang-orang percaya pada saat itu, di mana pada saat itu mereka sedang mengalami berbagai pencobaan. Yang kedua, untuk memperbaiki pengertian yang keliru, yaitu pemahaman yang salah tentang iman yang menyelamatkan. Yang ketiga, untuk menasihat atau membina mengenai praktis-praktis iman dalam hidup yang benar dan perbuatan yang baik. Itu sekilas latar belakang tentang kitab Yakobus. Firman Tuhan pada hari ini saya berikan tema, di balik persoalan ada kemenangan. Bagaimana supaya menang atas persoalan? Tentunya tidak langsung mengalami kemenangan, ya ada tahap demi tahap. Untuk mengalami kemenangan di dalam persoalan ada tiga T. T yang pertama yaitu tetap berbahagia dalam pencobaan. Itu terdapat di ayatnya yang kedua. Saudara-saudaraku, anggaplah sebagai suatu kebahagiaan apabila kamu jatuh ke dalam berbagai-bagai pencobaan. Kata berbahagia di dalam bahasa Yunani itu kara, yang artinya senang, sukacita, girang. Kalau kita baca di dalam Matius pasal 5 ayat 11 dan ayatnya yang ke-12, di situ dikatakan, berbahagialah kamu jika kamu dicela karena aku. Jika karena aku dicela, dianiaya, dan kepadamu difitnahkan yang jahat. Bersukacita dan bergembiralah, karena upamu besar di surga. Itu kata firman Tuhan. Kata berbahagia bukan berbahagia yang dialami orang di luar Tuhan ya. Kalau orang di luar Tuhan berbahagia ketika mereka mendapatkan sesuatu dengan cara yang keliru. Misalnya kalau di kampung saya itu, orang yang mencuri mereka bersenang, mereka bersukacita, berbahagia. Sekalipun mereka berbahagia, tapi tidak ada damai di dalam hati mereka. Berbahagia yang dimaksudkan oleh Yakobus, di mana pada saat itu jemaat-jemaat orang Yahudi, jemaat-jemaat orang percaya itu orang Yahudi, sedang ada dalam berbagai pencobaan. Kata pencobaan di dalam bahasa Yunani itu peirasmos. Ini menunjuk kepada penganiayaan yang datang dari dunia, yaitu dari iblis. Ya, orang percaya pasti menghadapi masalah yang seperti itu. Seperti yang saya katakan tadi, bahwa di dalam Matius di situ dikatakan bahwa harus berbahagia ketika dicela karena hidup dalam kebenaran. Kenapa Tuhan izinkan itu? Kenapa harus terjadi seperti itu? Ya, segala sesuatu yang Tuhan izinkan itu mendapatkan kebaikan. Kata berbahagia seringkali dalam kehidupan pada umumnya
kita sebagai manusia, ketika dompet kita kencang isinya, berisi, ketika kesehatan kita aman, ketika hidup kekeluargaan kita nyaman, kehidupan antara lingkungan akur, atau dengan sahabat kita akur, kita berbahagia. Atau di hari spesial kita, di hari ulang tahun, orang yang kita harapkan untuk hadir dalam hari ulang tahun kita, dia datang membawa surprise buat kita. Kita bahagia, kita sukacita, kita senang. Itu kalau sedang dalam keadaan baik. Lalu apa yang dimaksudkan oleh Yakobus dalam kitab ini? Bukan berbahagia ketika kamu aman, bukan berbahagia ketika kamu sehat, bukan berbahagia ketika kamu uangmu cukup, bukan berbahagia ketika makananmu terjamin atau lingkunganmu terjamin, orang-orang di sekelilingmu yang tidak percaya Tuhan baik denganmu. Bukan itu yang dimaksudkan. Tetapi berbahagia sekalipun itu dalam keadaan yang buruk sekalipun, berbahagia, bersukacita, senang. Seperti tadi firman Tuhan di dalam Matius 5 ayat 12 di situ dikatakan, bersukacita, bergembira, sebab upahmu besar di surga. Ya, tentunya ketika kita menghadapi persoalan yang tidak mengenakan batin kita, ya siapa sih yang mudah menerima hal yang seperti itu? Siapa yang saya senang loh, saya sukacita loh, saya diizinkan ujian seperti itu? Pasti yang muncul pertama rasa sakit hati, kecewa, gelisah, marah, bahkan kalau bukan dalam Tuhan bisa dendam dengan keadaan seperti itu. Ya, ada satu cerita, ini fakta, bukan cerita ya, ini fakta. Ini pengalaman saya yang saya alami. Ketika saya pelayanan, saya pernah difitnah, dikatakan kamu hamba Tuhan tidak punya urat malu, kamu hamba Tuhan miskin, seperti itu. Tapi puji Tuhannya, kenapa saya tidak sakit hati? Kenapa saya tidak membenci seperti itu? Sampai tadi malam pun saya renungkan firman Tuhan, iya ya Tuhan, kok diperlakukan seperti itu? Kok saya sama sekali nggak ada dendam, sama sekali nggak ada sakit hati seperti itu. Sampai dipermalukan di depan orang banyak, dikatakan, dasar hamba Tuhan tidak punya urat malu. Kamu pergi kunjungan karena kamu mendapatkan uang, karena kamu digaji, karena kamu dikasih jajan, seperti itu. Tapi ya memang sedih ya, pasti sedih ketika dikatakan perkataan yang menyakitkan seperti itu. Tapi ketika menyadari bahwa segala sesuatu yang Tuhan izinkan, bahwa itu bagian dari proses pembentukan iman, pemurnian iman, kita akan mampu menerima setiap yang terjadi dalam kehidupan kita, dalam pengiringan kita akan Tuhan. Kenapa kita harus berbahagia? Apakah ketika kita tidak berbahagia kita bisa menang atas persoalan? Tentu tidak. Ketika kita diperhadapkan persoalan terus kita, udahlah Tuhan, mending saya lawan saja. Pengen kutunjuk orang itu seperti itu. Aduh, pengen kubunuh seperti itu, kalau bahasanya orang timur. Lama-lama orang ini saya bunuh seperti itu. Apakah itu jalan akhir memperoleh sesuatu yang Tuhan harapkan dalam kehidupan kita? Apakah pada akhirnya ketika kita membalas sesuatu yang sama kita damai atau dikatakan pemenang? Tentu tidak. Ketika kita berbahagia, kita senang menerima, bersukacita dalam segala keadaan,
kita pun merasa damai. Kita menang. Menang atas apa? Menang atas lawan dari si jahat, yaitu dari iblis. Yang kedua, menang atas daging kita. Kita mengalahkan ego kita dengan menaruh dengan penundukan diri kepada otoritas Tuhan, di mana kita berserah pada kekuatan Tuhan untuk memampukan kita menghadapi sesuatu yang terjadi dalam kehidupan kita. Jadi, supaya kita mengalami kemenangan di dalam persoalan, yang pertama, kita harus berbahagia di dalam pencobaan. Yang kedua, kita harus tetap memiliki ketekunan. Terdapat di dalam ayat yang ketiga. Sebab kamu tahu bahwa ujian terhadap imanmu itu menghasilkan ketekunan. Ya, seorang petani di dalam dia mengusahakan lahannya, kebunnya, tanamannya, tentunya dia harus tekun. Kalau bapak saya sebelum musim hujan itu pasti dia membersihkan lahan terlebih dahulu. Dan pernah saya katakan, loh, kenapa sih Pak jauh-jauh hari harus bersihkan kebun, buang-buang tenaga, buang-buang duit seperti itu. Terus bapak saya mengatakan, lah kalau misalnya musim hujan dulu baru membersihkan, terlambat, kemiskinan yang terjadi seperti itu. Nah, tidak sampai seperti di situ saja. Seorang petani tentunya ketika dia sudah membersihkan lahan, dia menanti hujan turun, baru dia menanam tanaman. Misalnya dia seorang petani padi, dia harus, kalau di tempat saya itu harus tunggu hujan baru nanam padi. Ketika udah tanam padi, harus membersihkan tanaman itu, harus dirawat supaya subur tanamannya dan pada akhirnya memanen hasil yang memuaskan. Nah, di dalam kehidupan kerohanian kita dalam Tuhan, di dalam Roma di situ dikatakan bahwa kita malah bermegah di dalam kesengsaraan. Kesengsaraan yang menimbulkan tahan uji. Tahan uji menimbulkan ketekunan. Ketekunan menimbulkan pengharapan, yaitu pengharapan yang tidak mengecewakan. Orang bilang kalau tidak ada ujian, tidak mengalami kedewasaan. Ya, kalau seorang pelajar tentunya dia harus mengalami menghadapi ujian dulu baru dia bisa naik ke level berikutnya. Demikian juga iman kerohanian kita. Tuhan izinkan untuk persoalan itu untuk membentuk karakter kita, memurnikan iman kita. Apakah ketika kita diperhadapkan suatu persoalan, masihkah kita dalam Tuhan? Masihkah kita mempercayai Tuhan dalam kehidupan kita? Masihkah kita berserah kepada Tuhan atau kita lari dari kenyataan? Kita meninggalkan Tuhan. Udahlah Tuhan, saya menyerah aja, buat apa saya datang lagi sama Tuhan? Seperti itu kah? Kata tekun di situ rajin bersungguh-sungguh hati. Supaya apa? Supaya kita semakin mengenal apa yang Tuhan mau dalam kehidupan kita. Tekun membaca firman Tuhan, tekun mendekatkan diri kepada Tuhan, tekun berdoa, menanyakan isi hati Tuhan, supaya kita tahu apa sih maksud dari Tuhan mengizinkan persoalan itu. Karena kalau kita mengandalkan mindset kita dari perspektif kita, kita akan melihat dengan pandangan kita sendiri, Tuhan gak sayang, Tuhan gak peduli, kenapa sih Tuhan harus izinkan seperti itu. Tetapi ketika Tuhan izinkan persoalan itu, kita akan tekun dengan bersungguh hati, karena kita tahu bahwa hanya Tuhan yang mampu menolong kita, hanya Tuhan yang bisa memberikan jalan keluar bagi kita, kekuatan iman bagi kita untuk bisa menghadapi realita hidup kita ketika kita menghadapi persoalan yang tidak mengenakan batin kita. Ya, seperti itu kata tekun di dalam menghadapi persoalan, bukan berlari dari
persoalan, bukan berlari dari masalah, tetapi kita sadar bahwa kita ini bukan siapa-siapa. Kita ini butuh Tuhan. Ketika kita diperhadapkan masalah, maka kita harus datang kepada Tuhan, memohon hikmat, memohon pertolongan dari Tuhan. Yaitu yang kedua, supaya kita mengalami kemenangan. Yang pertama tadi, kita harus berbahagia dalam pencobaan. Yang kedua, kita tetap memiliki ketekunan. Nah, supaya kita menang dalam persoalan yang ketiga, yaitu kita harus andalkan Tuhan. Terdapat dalam ayatnya yang kelima. Tetapi apabila di antara kamu ada yang kekurangan hikmat, hendaklah ia memintakannya kepada Allah, yang memberikan kepada semua orang dengan murah hati dan dengan tidak membangkit-bangkit, maka hal itu akan diberikan kepadanya. Ya, andalkan Tuhan. Ketika diperhadapkan persoalan, respon kita yang paling utama ketika terjadi masalah? Apakah kita lari kepada orang-orang di sekitar kita, aduh saya punya masalah seperti ini, tolong saya, seperti itu? Atau lari kepada sahabat kita, menceritakan kepada orang tua kita, atau orang pintar? Kata andalkan Tuhan, ketika terjadi persoalan itu, kita minta hikmat kepada Tuhan. Hikmat yang dimaksudkan di sini itu menunjuk kepada kemampuan rohani untuk melihat sesuatu yang terjadi pada saat itu dengan perspektif Allah. Karena kalau kita andalkan kekuatan kita, pengertian kita, pemahaman kita, seperti yang saya katakan tadi, kita akan mengatakan, Tuhan gak sayang, Tuhan gak peduli, Tuhan benci, kayak gitu. Tetapi kalau kita melihat dari perspektif Allah, kita akan merasa, saya bersyukur Tuhan, saya percaya, saya kuat, saya mampu, saya menang. Karena segala sesuatu yang Tuhan izinkan, Tuhan tidak izinkan begitu saja. Tuhan ingin melihat kesungguhan kita, kemurnian kita, ketekunan kita, kedekatan kita dengan Tuhan seperti apa. Apakah ketika Tuhan izinkan masalah itu, kita lari duluan kepada orang tua kita, meminta perlindungan kepada orang tua kita, atau kepada dukun, meminta untuk dilindungi, seperti itu? Tidak demikian, ya. Saya percaya semua kita tidak melakukan hal yang demikian. Tentunya pertamanya kita datang kepada Tuhan, meminta hikmat kepada Tuhan, mengandalkan Tuhan, melibatkan Tuhan. Supaya apa? Supaya kita mampu untuk menghadapi persoalan itu, supaya kita bisa menemukan jalan keluar dengan hikmat yang daripada Tuhan, untuk bisa mengatasi semua yang terjadi. Kita tidak mudah down, tidak mudah kecewa,